Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-8 di bulan suci Ramadan, dan pada kesempatan menjelang sore ini sebagai pengganti tausiah duha ya, karena pada saat duha tadi ya sedikit ada dinamika ya, jadi digeser, jadi fleksibel saja. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan sore ini pada asyar ya, saya ingin menyampaikan bahwa tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berpuasa bukan tanpa sebab. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak akan ada yang sia-sia, dan segala sesuatu yang diperintahkannya pasti memiliki kebaikan bagi hambanya. Teman-teman sekalian, kalau kita mengamati lebih lanjut, ibadah puasa mempunyai manfaat yang sangat besar, karena puasa tidak hanya bermanfaat dari segi rohaniyah, tetapi juga dari segi lahiriah atau jasmaniyah. Barang siapa yang melakukannya dengan ikhlas dan sesuai aturan, maka akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mempunyai pengaruh menyeluruh, baik kepada semua manusia secara individu maupun secara sosial, ya, masyarakat luas. Jadi baik hubungannya dalam konteks hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga hubungan muamalah kita dengan sesama manusia atau sesama muslim, sesama makhluk Allah lainnya, hablum minannas. Nah, puasa memang ibadah yang amat istimewa ya, berkali-kali kita sampaikan itu, dan hikmah serta kebajikannya bersifat multidimensional, tidak terbatas moral dan spiritual tetapi juga sosial ya. Puasa tidak hanya membentuk kesalehan pribadi atau individual, tetapi juga akan membentuk kesalehan sosial. Dari berpuasa kita memiliki dua semangat yang sangat baik jika dilihat dari perspektif pendidikan akhlak, yakni pertama, semangat pencegahan, kafun wa tarkun, dari hal-hal yang destruktif, al-mukhlikat. Semangat yang pertama ini menjadi basis kesalehan individual. Kemudian yang kedua, semangat pengembangan atau motivasi dan dukungan, hadsun wa amalun, terhadap hal-hal yang memuliakan, konstruktif, atau dalam bahasa Imam Ghazali, dukungan terhadap hal-hal yang menyelamatkan manusia, hadsun ila al-munziyat. Semangat yang kedua ini menjadi pangkal kepedulian sosial yang pada gilirannya akan membentuk kesalehan sosial. Jadi intinya teman-teman ya, kesalehan individu tidak menjadi bermakna atau kurang lengkap kalau tidak diimbangi dengan kesalehan sosial ya. Jadi ini harus satu keseimbangan yang terus kita balance ya, kita jaga keseimbangannya. Nah, dimensi sosial dalam ibadah puasa sangat kentara ditilik dari beberapa hal ini. Pertama, orang yang puasa harus menahan diri dari rasa haus dan lapar. Ini merupakan latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang berpusat di perut ya, syahwat al-batn. Kemudian ia juga merupakan sarana agar kita bisa berempati kepada orang lain. Yang saya katakan empati, kita berdiri pada tempat orang lain,
orang lain itu adalah kaum papa yang lemah, yang makan sehari saja bingung. Nah, jadi tadi berempati kepada orang-orang miskin, karena orang yang tidak pernah lapar, ia tidak bisa berempati kepada orang lain. Nah, berpijak dari pembahasan di atas, maka menunjukkan sangat besarnya keagungan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai ladang menjemput berbagai macam pahala. Karena Ramadan dihiasi dengan bervariasi amal kebaikan, baik habluminallah vertikal ya, maupun habluminannas horizontal. Seperti berpuasa, membaca Al-Qur'an, sholat tarawih, membaca Al-Qur'an, kemudian sholat sunat, qiyamul lail, zikir, ta'lim, belajar, bersedekah, iktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, tentunya dengan adanya keberagaman jenis ibadah pada bulan Ramadan menjadikannya bulan ini unik dan sekaligus istimewa dibandingkan dengan bulan lainnya. Namun bermacam ibadah di atas hendaklah didasari dengan ilmu ya, dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan unsur tersebut diharapkan ibadah Ramadan diterima di sisinya dan kita dapat mengakhiri madrasah Ramadan, jadi pendidikan Ramadan begitu ya. Tahun ini dengan husnul khotimah, akhir yang baik ya. Dan dengan puasa ini kita bisa meningkatkan kesalahan sosial meraih ridhonya, dan outcome-nya adalah kita menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.